Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riono, mahasiswa Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Izinkan kami akan menyampaikan atau sedikit mengupas tentang materi dari mata kuliah ilmu fikih dan usul fikih, yang mana kami akan menjelaskan tentang pengertian qiyas dalam hukum Islam. Qiyas adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam yang didasarkan pada perbandingan antara suatu kasus yang sudah jelas hukumnya atau asal dengan kasus lain yang belum jelas hukumnya, far'u, berdasarkan persamaan ilat di antara keduanya. Yang pertama, pembagian qiyas. Qiyas dapat dibagi berdasarkan beberapa sudut pandang. Berdasarkan kekuatan ilat. Yang pertama yakni qiyas aqwa. Ilat far'u lebih kuat dari asal. Contoh, mencuri banyak lebih haram daripada mencuri sedikit. Kemudian qiyas musawi, yakni ilat far'u sama kuat dengan asal. Qiyas adaf, yakni ilat far'u lebih lemah dari asal. Berdasarkan kejelasan ilat, yakni qiyas jalli, ilat yang sangat jelas. Kemudian qiyas kafi, ilat yang kurang jelas. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jumlah ilat. Yang pertama, qiyas bi'ilatin wahidah, berdasarkan satu ilat. Kemudian qiyas bi'ilatin au aktar, berdasarkan dua atau lebih ilat. Berikutnya yakni kedudukan qiyas. Qiyas ini menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma' sebagai sumber hukum Islam. Meskipun demikian, pentingnya qiyas sangat besar, terutama dalam menghadapi kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit atau diatur dalam nas Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga yakni rukun qiyas. Agar suatu qiyas dapat diterima, harus memenuhi 4 rukun. Yakni yang pertama, asal, kasus yang sudah jelas hukumnya. Contoh, minum khamar atau minuman keras itu haram karena memabukkan. Kemudian yang kedua yakni far'u, kasus yang belum jelas hukumnya. Misalnya, minuman beralkohol dan lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum asal. Hukum yang telah ditetapkan untuk asal. Contohnya haram. Kemudian yang keempat yakni ilat, yakni alasan yang sama antara asal dan far'u. Contoh, efek memabukkan. Yang keempat yakni macam-macam qiyas. Selain pembagian di atas, qiyas juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis hukum yang ditetapkan. Yang pertama, qiyas taklidi, yakni qiyas yang mengikuti pendapat ulama sebelumnya. Yang kedua, qiyas istihsani, yakni qiyas yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, qiyas istisabi, qiyas yang didasarkan pada asumsi bahwa hukum asal berlaku untuk far'u sampai ada dalil yang berbeda. Jadi kesimpulannya, qiyas adalah alat yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Dengan memahami dasar-dasar qiyas, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam berbagai situasi. Namun, penggunaan qiyas harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita dan sama-sama kita memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.